Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي خص من شاء من عباده بالمغفر الحكمية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالة العبودية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا ومنصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون صدق Allahul Azim. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Falah, kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada subuh hari ini kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya. Maka yakinlah Bapak dan Ibu, setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita, dalam keadaan hari dingin, dalam keadaan cuaca, dalam keadaan hujan, maka yakinlah ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggambarkan dalam Quran, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi itu digoncangkan, bukan yang di atas runtuh ke bawah, tapi yang di bawah akan keluar semua, kata Allah. Wa qala al-insanu malaha. Di saat itu manusia baru bertanya, apa yang terjadi, kata mereka. Apa yang terjadi, kata mereka. Karena selama ini didatangkan gempa-gempa kecil, mereka tak pernah mengambil pelajaran. Lalu datang goncangan yang dahsyat, mereka akan bertanya, apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, kata Allah, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Boleh saja nanti kita berangkat pagi ada angin dingin yang menyentuh kulit kita. Boleh saja ketika kita berangkat pagi ada air hujan yang menetes setetes ke tubuh kita. Mungkin dengan amal tak mengantarkan kita ke surga. Mungkin dengan ibadah kita yang jauh dari kata sempurna tidak mengantarkan kita ke surga. Tapi mana tahu dengan angin dingin itu atau dengan air yang setetes menjatuh ke tubuh kita saat kita hendak berangkat salat subuh, maka mungkin itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah dan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri itu semua, insya Allah dengan niat ikhlas kita, pasti Allah balas dengan kebaikan yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita bacakan,
Mudah-mudahan inilah kita menjadi umat yang akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan Bapak dan Ibu, ada seseorang atau dikala itu bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau lihat ada seseorang laki-laki muda yang ketika melaksanakan ibadah haji, lidahnya cuma mengucapkan salawat kepada Nabi. Lalu Sufyan tadi bertanya, "Wahai lelaki muda, wahai pemuda, kenapa engkau ketika tawaf salawat, ketika sa'i salawat, di Musdalifah salawat, Mina salawat, padahal kan satu tempat itu punya bacaan masing-masing? Kalau engkau tak tahu, biar buat tunjukkan ke Cik Sufyan Ats-Tsauri." Tapi apa jawaban pemuda tadi? Bukan aku tak tahu, tapi aku sengaja untuk membaca salawat dimanapun aku berada. Kenapa dengan demikian? Karena beliau bercerita, waktu itu aku ingin berangkat haji dengan ayahku. Berangkatlah kami berdua dengan ayah dari Khurasan, melewati gunung lembah hujan panas. Sampai di Kufah, ayahku jatuh sakit, lalu kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, aku tidak bisa merepotkan orang. Aku selenggarakan jenazahnya sendiri. Aku mandikan, aku kafani. Sebelum aku memasukkan ia ke dalam kubur menguburkannya, aku buka wajahnya. Ketika dibuka wajahnya, betapa terkejutnya aku, kata beliau. Ketika aku melihat wajah ayahku berubah menjadi seekor keledai, katanya. Ketika aku heran, pemuda itu heran mencari ayahnya dalam keadaan wajah seperti keledai. Maka datang seseorang laki-laki berjubah putih bercahaya. Didekati ayah beliau tadi, maka seketika kembali seperti wajah yang bercahaya wajah ayahnya. Dari wajah yang keledai tadi Bapak dan Ibu, karena datang seseorang laki yang berjubah, ada yang dibaca, akhirnya berubah wajah ayahnya kembali seperti wajah semula, bahkan bercahaya seperti bulan purnama. Dari wajah keledai berubah menjadi wajah bulan purnama. Heran pemuda tadi, heran. Ditanya, siapa engkau sebenarnya? Menjawablah laki-laki pemuda yang berjubah tadi, seseorang yang berjubah tadi, maka aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget beliau. Ada Nabi datang di kala itu, Nabi telah wafat, tapi Nabi datang di kala itu. Ketika datang di kala itu, maka di saat itu Nabi berkata, ayahmu berubah wajahnya menjadi seekor keledai karena semasa hidupnya ia banyak memakan harta riba. Lalu tapi walaupun ayahmu banyak memakan harta riba, tapi satu amalan dari ayahmu, sebelum tidur malam ia selalu berselawat kepadaku 100 kali, kata Nabi. Jadi sebelum lalu itu ayah beliau itu selawat 100 kali. Karena dengan selawat yang dirutinkan 100 kali menjelang tidur, aku tahu ia berselawat kepadaku. Maka aku bermohon kepada Allah, biar aku berikan ia syafaat, ya Allah. Jadi apa yang diajar Nabi? Syafaat. Kenapa syafaat diajar Rasulullah? Karena beliau banyak berselawat. Maka itu yang kita butuhkan dari Nabi. Itu yang kita harapkan dari Rasulullah. Mungkin amal kita kurang, mungkin amal kita tak cukup, mungkin amal kita jauh dari kata baik, tapi mungkin dengan kita banyak berselawat, maka mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan, dan itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah kita akan melihat terkait bagaimana ketentuan doa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika berbicara terkait dengan doa, bahwa Nabi SAW telah memberikan satu contoh di dalam doa itu.
Beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa setelah dari ibadah. Dan satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang diajarkan Nabi. Ketika beliau mengajarkan doa ini, diajarkan oleh Rasulullah akan doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa maknanya? Pertama kata Nabi, ketika engkau kabar doa apapun, mulailah dengan doa ini terlebih dahulu, kata Rasulullah. Mulai dengan ini. Apakah mesti itu ya Rasulullah? Boleh engkau minta yang lain, silakan. Boleh kita berminta sesuai kebutuhan, silakan. Tapi sebelum meminta doa yang sesuai kebutuhan, mulai dengan doa ini, kata Rasulullah. Itu makna pertama. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua dari hadis ini menggambarkan, andai bapak dan ibu tak ada lagi yang ingin diminta. Pemisal saja, yang kada diminta oleh badanlah sehat, rasakilah banyak, haratolah cukup, anaklah sukses-sukses. Yang ke ibu minta oleh, kan tak ada rasulnya lain. Kalaulah model itu keadaan awak, rasul tak ada yang kada diminta lain. Maka apa kecik Nabi? Andai engkau tak ada yang kada diminta siap salat, maka paling kurang baca satu doa ini, kata Nabi. Jadi jangan sampai tidak berdoa, kata Rasulullah. Jangan sampai tidak meminta kepada Allah, jangan sampai tidak memohon. Andai kata tidak ada yang diminta, paling kurang siap salat baca satu ini. Itu makna dari hadis ini dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, bagaimanakah cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana doa kita menjadi yang diijabah oleh Allah? Bagaimana doa kita agar dikabulkan oleh Allah? Karena nanti kita melihat bapak dan ibu, ada orang yang meminta kepada Allah tapi doanya belum juga diijabah sampai kini. Ada kalau kita memohon kepada Allah tapi yang doa kita belum jadi dikabulkan sampai kini. Padahal kaidah doa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentangku, katakan inni qaribun, aku dekat, kata Allah. Apa makna aku dekat tu Bapak dan Ibu? Makna inni qaribun tu kalimat penenang bagi seorang hamba. Coba Bapak dan Ibu, anak awak berangkat dari Jakarta pulang kampung ke Bukit Tinggi. Berangkat nanti jam 7 pagi. Lah jam 10 ditelepon tak ada kabar. Di SMS tak ada dibalik, tak ada diangkit-angkit telefon awak. Ketika tak ada kabar seperti itu, tenang tak hati awak? Tak tenang. Tapi ketika anak kita berangkat jam 7 pagi, jam 10 ditelepon, apa jawaban anak? Lah tiada kek ma, lah tiada kek pa. Senang tak hati mendengar? Senang. Model itu juga Allah. Ketika hambaku bertanya tentangku, kata Allah, katakan wahai Muhammad, ini qaribun, aku dekat dengannya. Jadi kalau ada kegelisahan dalam hati, ada kesusahan dalam hati, ada gundah gulana, ada segala hal yang ada di dalam hati kita, ingat ayat ini qaribun. Allah dekat, kenapa kita mesti rusuh? Allah dekat, kenapa kita mesti cemas? Allah dekat, kenapa kita mesti takut? Ini kalimat penenang dari Allah. Sudah itu apa kata Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Apabila ia meminta, memohon kepadaku, maka pasti aku kabulkan, kata Allah. Lihat kaidahnya. Kaidah doa dalam Quran, apabila meminta pasti dikabulkan. Falyastajibuli,
tapi ketika mereka menunaikan akan kewajibannya kepadaku. Itu gambaran Allah. Kaidah doa secara umum. Secara umum doa manusia itu diterima Allah. Secara umum doa manusia itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada penyebab-penyebab yang mana doa itu tidak sampai kepada diri kita. Apa penyebabnya doa itu tidak sampai kepada diri kita? Lah diterangkan oleh Nabi. Ada 3, maka Gambi menggambarkan sama sajalah kira bapak dan ibu. Seperti kini ada air di dalam gelas. Ketika air dalam gelas, model kini bisa tidak diminum? Tidak bisa, karena ada penutup. Semakin besar penutupnya, semakin keras penutupnya, semakin susah air itu diminum. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa minum? Maka buka tutupnya. Itu gambaran Allah. Jadi kaidah doa tu ujibu da'wata da'i iza da'ani. Setiap doa dikabulkan. Tak ada doa itu yang tak dikabulkan. Tapi yang menjadi masalah ketika aku ingin mengabulkan, engkau buat dirimu tertutup sehingga doa itu tak sampai kepadamu. Itu yang jadi masalah. Jadi ada penutup di hati, ada penutup dalam diri kita dengan dosa-dosa maksiat yang kita kerjakan. Sehingga ketika Allah ingin memberikan, memanjatkan doa yang kita minta, tapi tidak sampai kepada kita. Makanya saya lihat bagaimana Nabi berpesan. Apa cara Rasulullah? Cara agar doa itu dikabulkan. Caranya ada 3. Beranjak dari hadis Nabi SAW, ketika Nabi menggambarkan ada seseorang. Summa zakara rajul yutilu safari as'an akhbar. Ada seseorang yang sedang dalam perjalanan memiliki permintaan yang sangat besar. Memiliki sebuah permohonan yang sangat besar di dalam sebuah perjalanan. Syarat pertama Pak Daniel, bagaimana doa capek dikabulkan? Salah satunya doa dalam perjalanan. Jadi ketika bapak dan ibu berangkat, kama pun berangkat, asalkan tujuannya baik. Asalkan yang dituju itu baik, maka isi perjalanan tadi dengan doa kepada Allah. Karena Nabi mengatakan salatun mustajabah. Ada 3 doa yang mana doa itu adalah doa yang mustajab, pasti dikabulkan. Pertama kata Rasul mengatakan dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Dakwatul yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anaknya. 3 doa ini pasti dikabulkan. Doa orang tua kepada anak pasti dikabulkan. Maka jadi pesan kepada kita, apapun perangai anak, apapun gini kau tingkah laku anak yang kadang tak suka kita melihatnya, maka tetap doakan yang baik kepada anak tadi. Dan ketika perangainya tak baik, didoakan yang buruk-buruk. Kadang tak mendoakan, terucap yang buruk dari lidah, maka itu kadang menjadi doa bagi anak. Apapun ucapkan yang baik. Saya lihat seperti Syekh Sudais. Syekh Sudais itu waktu kecil, ibu beliau siap masak makanan tahidang, samba tahidang. Baru tahidang di atas meja. Baru tahidang makanan samba di atas meja. Syekh Sudais kecil, diambilnya nasi samba semua dicampakkan ke bawah. Kalau ibu kira-kira mau itu anak ibu kecil ibu. Wak baru siap memasak, nasi baru masak, samba baru masak, dihidangkan, tiba anak wak dicampaknya ke bawah serolahnya. Pasti marah. Ibu beliau marahkah? Marah. Tapi yang terucap dari mulut ibu beliau apa? Aku doakan engkau mudah-mudahan menjadi imam Makkah dari suatu. Akhirnya terkabul doa ibunya menjadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi beliau hari ini. Jadi apa saja doa itu baik, karena doa orang tua terhadap anak itu mustajab. Yang kedua doa dalam perjalanan, yang ketiga doa orang yang terzalimi. Maka di samping dalam perjalanan daripada mota tak jelas, daripada berbicara yang tak jelas, maka lebih baik ini berdoa memohon kepada Allah.
Orang tadi kata Nabi lah dalam perjalanan, lah melakukan perjalanan. Lalu apa syarat yang kedua? Maka mulai kata Rasulullah, maka angkat tanganmu ketika berdoa. Karena dalam hadis tadi digambarkan yamuddu yadayhi ila sama. Laki-laki yang sedang dalam perjalanan tadi, ketika dalam perjalanan ia berdoa dan ia mengangkat tangannya. Bagaimana mengangkat tangan di dalam kiniko berdoa? Macam-macam, tergantung dengan situasinya nanti. Ada berdoa itu cukup dengan satu jari saja. Itu doa khatib ketika berkhutbah. Ada doa kiniko yang diangkat tangan tinggi-tinggi. Doa ketika istisqa. Tapi doa umum ketika melakukan itu setentangan dengan dada saja. Boleh direnggangkan, boleh dirapatkan setentangan dengan dada. Orang tadilah melakukan. Jadi dua syaratlah terpenuhi. Perjalanan Allah, kemudian mangkik tangan Allah. Apa yang ketiga? Maka orang tadi mengucapkan ya Rab, ya Rab. Maka Nabi mengatakan doamu cepat dikabulkan itu kata Rasulullah. Maka mulai dengan Asmaul Husna. Allah juga menggambarkan dalam Quran surat 17 ayat ke-110. Qulid'ur Rahman, Qulid'ullahu awidur Rahman, ayyaman tad'u falahul Asmaul Husna. Minta kepada Allah dengan Asmaul Husna. Nah, tapi meminta di Asmaul Husna itu apa dan Ibu? Tidak dibaca salawatnya. Boleh baca nanti sebelum berdoa. Ar-Rahman Rahim Malik Qudus Salam Mu'min Aziz Jabar Mutakabbir Khaliq Wali Wah. Tidak pada itu. Baca tu 99 ini panjang nanti. Tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau minta rezeki baca ya Razak. Kalau minta kemudahan hidup baca ya Fattah. Baca sesuai kebutuhan. Orang tadilah melakukan itu Allah. Doa dalam perjalanan Allah. Kemudian mangkik tangan Allah. Dimulai dengan Asmaul Husna. Sudah. Tapi apa kecil Rasulullah? Doanya ditolak oleh Allah. Tak sampai doa itu ke dirinya. Doanya itu tak sampai kecil Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Karena ia mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram kata Rasulullah. Ketika diminum haram, dimakan haram, dipakai haram, banyak harta haram terpakai, membuat hati kita tertutup dengan sekat yang pekat begitu luar biasa. Ketika hati itu tertutup dengan tutup yang tertutup-tutupnya, tertutup gini kau dengan sekat yang luar biasa, maka apapun yang diminta tidak sampai kepada diri awak. Itu gambaran Rasulullah. Jadi kalau kabar doa itu dikabulkan. Tapi bagaimana caranya ya Allah? Buka titik hatimu itu dulu. Hatinya dibuka dulu. Kan bukan digambarkan setiap awak berbuat dosa dan maksiat. Cik berbuat dosa, timbul titik hitam di hati. Cik lagi titik hitam, cik lagi titik hitam, titik hitam. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Sudah berapa titik hitam di hati itu. Bagaimana cara membuka tutupnya ya Allah? Digambarkan oleh Allah di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam melanggar atau digoda oleh syaitan untuk memakan buah khuldi, tergelincir jatuh ke bumi. Ketika jatuh ke bumi, maka Allah meminta dengan doa yang diajarkan kepada beliau yang kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu diajar Allah ke Nabi Adam, doa Nabi Adam yang kita pakai. Ya Tuhan, aku datang, aku zalim ya Allah. Jadi apa maknanya? Kalau kabar doa ke Allah, mungkin doa kita sampai kini belum diijabah. Ada yang belum dikabulkan. Mungkin di hati kita sedang tertutup. Buka tutupnya dengan kembali kepada Allah. Balik ke Allah kembali. Karena kalau makhluk yang tak pernah salah itu malaikat. Makhluk yang tak mau tobat itu setan. Manusia, apa beda manusia dengan malaikat? Kalau malaikat tak pernah salah, manusia pernah salah. Kalau setan beda manusia dengan setan. Kalau setan berbuat salah tak mau tobat.
Kalau manusia berbuat salah mesti taubat kepada Allah. Jadi kalau ada manusia lah salah tak mau taubat, berarti manusia sama dengan bukan sama setan. Gambaran Allah. Jadi apa yang diminta? Membuka hati kita yang tertutup tu kepada Allah supaya doamu dikabulkan, supaya janjiku ujibu da'wata da'i iza da'ani. Bukan Allah melanggar akan janjinya, tidak. Tapi kita yang membuat doa itu tidak sampai kepada Allah. Karena Allah lah mengatakan ujibu da'wata da'i iza da'ani. Setiap doa aku kabulkan kepada Allah. Itu kalau dosanya dosa besar misalkan. Kalau dosa kita dosa kecil, bagaimana menghilangkan dosa-dosa kecil? Pakai pula amalan Nabi Musa. Misal, ketika tutupnya lah tak buka abak dan ibu. Ketika tutupnya lah tak buka, tapi airnya kumuh, bisa ndak diminum? Ndak bisa juga. Mungkin tutupnya lah awak buka, lah diwaca lah taubat kepada Allah, lah kembali kepada Allah. Tapi mungkin ketika minum airnya kumuh, ndak je bisa diminum. Maka bersihkan. Jadi hati kita tu ketika lah dibuka, lah tak buka, maka isinya diberasiahkan. Maka itu yang dipakaikan oleh Nabi Musa ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau itu pernah nampak ada dua orang sedang berkelahi. Ketika dua orang sedang bercakap, kiranya yang surang orang sakampuang, kawan sakampuang. Kecek kawan sakampuang beliau, "Hei Musa, baduolah awak nah. Wak bunuh orang kau." "Ndak, kecek Musa, ndak elok. Capeklah awak kan sakampuang tu. Capeklah wak bunuh orang kau." "Indak," cakap Nabi Musa. Akhirnya ditampa oleh Nabi Musa. Ketika ditampa oleh Nabi Musa, bukannya pingsan, langsung wafat. Itu kalau Nabi Musa menampa, tidak tanggung-tanggung, sekali tampa langsung mati. Lalu beliau berfikir, kecil beliau pada itu heran, merasa bersalah beliau. Merasa bersalah. Padahal aku niat menampar cuma magiah pelajaran, tapi kenapa sampai wafat? Akhirnya beliau memohon kepada Allah dalam Quran surat 28 ayat ke-16. Kata Nabi Musa kepada Allah, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Ya Allah, ya Rabb, aku zalim kepada diriku, faghfirli, maka ampuni dosaku. Istighfar disuruh Allah. Jadi taubat, tahu babuat dosa besar, dosa-dosa yang menutup hati kita, buka tutupnya. Ketika dibuka tutupnya mungkin isinya kumuh, maka banyak istighfar ke Allah. Ketika kamilah melakukan itu, ya Allah, bagaimana engkau kabulkankah doa kami? Kabulkan kepada Allah. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Tapi cara pengabulan terbagi 3 pula. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang diganti dengan yang lain, dan ada diajiah nanti. Kenapa nanti engkau ajiah ya Allah? Karena aku lebih tahu, kata Allah, diajiah kini mungkin engkau jauh kepadaku, tapi diajiah nanti mungkin engkau tambah dekat denganku. Wak minta oto, ya Allah, hajiahlah kendaraan oto, ya Allah. Kecik Allah, jangan kini dulu. Kalau kini kecik Allah aku hajiahkan, engkau jauh dariku nanti aku hajiahkan. Karena yang akan tahu masa depan kita itu cuma Allah seorang. Maka Allah tahu yang baik bagi hambanya, bukan kita manusia. Atau diganti dengan yang lain, kata Allah. Wak minta ini tapi diganti yang lain. Kenapa itu engkau berikan ya Allah? Allah jawab, boleh jadi engkau suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi itu engkau anggap buruk, tapi itulah yang terbaik bagimu. Allah yang tahu. Jadi semuanya itulah Allah. Jadi itulah gambaran. Ba'a supaya hidup kita menyadari, kita usaha dengan maksimal, lalu kita serahkan kepada Allah. Setelah Allah kita serahkan, apapun yang diajiah Allah kita bisa terima. Kuncinya dari ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah itu apa dan ibu? Ibadah itu dikatakan sempurna kapan? Ini kan unsur dalam diri manusia, dalam diri awak kan ada 2 unsur. Ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Tubuh kasar disebut dengan diri zahir, tubuh halus disebut dengan diri batin. Kalau diri zahir yang berbuat, itu namanya amal syariat. Kalau diri batin yang berbuat, itu yang disebut dengan amal hakikat.
Pentingkah kedua-duanya? Penting kata ulama. Kenapa pentingnya kedua-duanya itu? Kanalah digambarkan asy-syariah bila hakikah atilah. Syariat tanpa hakikat hampa. Apa maknanya? Kita tahu cara ibadah salat, awak tahu. Kita tahu cara sembahyang, tahu rukuk seperti ini, yang tidal seperti ini, sujud seperti ini. Yang dibaca ketika rukuk awak tahu, yang dibaca ketika sujud awak tahu, tapi tidak dengan hakikat atilah hampa. Bara banyak kadang awak baca dalam salat ayat-ayat pendek, tapi tidak ada rasa getaran di hati. Itu tanda hampa. Tapi wal hakikah bila syariah, tapi hakikat saja tanpa ada syariah, batil. Itu makanya ada orang-orang yang agak menyimpang. Akhirnya salah di zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Maka memahami itu cuma dengan hakikat, tapi tidak belajar akan syariat, tidak duduk akan syariatnya, maka banyak orang-orang yang melenceng. Lah masuk azan, maka ba'a tidak perlu sembahyang. Ba'a tidak perlu sembahyang, cukup ingat Allah. Piciang batu karena Allah lah sembahyang waktu. Itu gambaran. Itu yang digambarkan wal hakikah bila syariah batilah. Jadi keduanya penting. Syariah iyo, hakikat iyo, supaya ibadah itu sempurna. Ma yang amal syariat? Amal syariat terdiri dari qauli wa fi'li. Perkataan dan perbuatan. Itu amal syariat. Awak kini sedang salat, gerakan model itu amal syariat. Yang dibaca model itu amal syariat. Ketika awak tawaf baputar, itu perbuatan awak amal syariat. Yang dibaca ketika tawaf amal syariat. Yang amal hakikat yang mana? Yang qalbi, hati. Jadi Allah dan Rasul memerintahkan ibadah itu tidak cuma kaul dengan fi'li. Tapi ibadah itu kata Allah dan Rasul tiga. Ada fi'li, perbuatan, ada kaul, kemudian ada hati, rasa. Maka kadang itu yang membuat, kenapa kadang kita memohon kepada Allah, kenapa doa kita tidak diijabah. Kadang awak tahu istighfar tu bacanya astagfirullah, tapi hati kita tidak memohon ke Allah. Yang jadi masalah, istighfar cuma dibaca astagfirullah, 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 tapi hati kosong. Itu cuma kaul baru, perkataan baru. Makanya mesti dengan hati supaya sampai cukup sempurna. Cuma cari apa dan ibu? Yang mata hati itu yang mana Pak dan Ibu? Yang mata hati Pak dan Ibu? Kini yang bagi contoh. Kini awak berjalan dalam malam hari. Ketika awak sedang jalan di malam hari, cahaya tidak ada satu pun. Cahaya tidak ada, lampu tidak ada, apa pun tidak ada. Gelap gulita. Lewat ular di muka awak. Nampak tak dia awak ular tadi? Tak nampak. Kerana kalam. Kini ketika awak jalan malam, lampu tak ada, segala tak ada, awak bawa senter je. Senter penerangi jalan, lewat ular di muka. Nampak tak? Nampak. Kini pertanyaannya, yang menampakkan apa? Mata atau cahaya senter? Yang menampakkan mata atau cahaya senter? Cahaya senter. Makanya kenapa dalam ibadah tidak ada rasa? Karena belum dapat cahaya Allah. Apa penyebab cahaya Allah tidak masuk ke hati? Yang tadi tertutup. Jadi buka ke Allah. Buka, singkapkan. Buka hatimu itu. Bukalah tutuiknya itu. Ketika Allah tak buka tutuiknya itu, disitulah nanti engkau akan merasakan ada nur ilahi, ada cahaya Allah. Ketika cahaya Allah lah masuk ke hatimu, maka yakin tak akan ada yang sulit di dunia ini. Ini pikiran awak banyakkan dia itu. Hati aja yang masalah, kunci di hati. Doa belum dikabulkan, awak yang salah. Kan awak tutup hati kita dengan dosa, tapi kita tak mau membukanya. Kini awak memohon tak dikabulkan. Kenapa? Karena isinya keruh, tapi kita tak mau membukakan. Apalagi di zaman-zaman modern kini murah. Itu kan tanda zaman modern kini murah. Untuk mengotori hati itu murah, membersihkan susah. Banyak masalah, banyak. Apalagi musim-musim pilkada seperti hari ini. Musim pilkada bukan kini dalam artian dalam media sosial kita lihat
Sibuk mencela, fitnah menfitnah. Yang pemilu, yang pilkada di Bukit Tinggi, tapi di Agam orang satu mencela. Di Agam orang Kiniko yang namanya pilkada, yang Bukit Tinggi satu mencela. Untuk apa guna mencela? Kan cuma kamu buat tutup di hati saja. Kalaulah itu hati tertutup, maka sadari itu tidak perlulah seperti itu. Banyak apalagi patang tu kita cari isi itu sajalah. Yang kau memburukkan ikut, kau memburukkan segala macam. Untuk apa gunanya? Gunanya untuk awak tidak ada. Guna awak mencela, guna awak menfitnah, guna awak kini kau berkata kotor, guna awak kini kau berkata-kata buruk, itu tidak ada. Itu yang digambarkan Allah. Jadi jangan tutup di hatimu mulai. Yang tutup di hatimu. Karena kalaulah terbuka hati tadi, istinya berasiah, maka apa kata Allah? Jangankan hambaku meminta, alun meminta, akulah hadiahkan kata Allah. Itu hebatnya kalaulah adalah terbuka tutupnya. Alun memintalah dari Allah. Itu yang digambarkan oleh Allah. Jadi mesti dibuka supaya nur Allah itu masuk, supaya cahaya Allah itu masuk ke hati. Katikalah masuk cahaya Allah ke dalam hati, maka yakin tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa-rasa buruk, tidak ada pikiran-pikiran buruk segala hal. Ini juga kita sadari Bapak dan Ibu. Semuanya itu kan banyak pikiran. Kadang lebih kencang awak berpikiran negatif dibanding berpikiran positif. Kadang lebih capek awak suuzon dibandingkan husnuzon. Kadang lebih banyak awak marah dibandingkan sabar. Kadang lebih banyak awak kini mencela daripada diam atau berkata baik, kata Nabi. Kita sadari itu semua. Itu lakukan dalam keseharian kita hari ini. Dan tahukah kita itu yang membuat diri awak tertutup, hati awak tertutup. Bagaimana mungkin doa awak diijabah? Itu kata Allah mengatakan, maka bukalah hatimu terlebih dahulu. Barasiakan, buka tutupnya. Lah tak buka tutupnya, mungkin masih belum barasiakan di dalamnya. Buka tutup dengan istighfar, dengan taubat. Setelah buka tutup dengan taubat, maka bersihkan dengan istighfar. Banyak istighfar bukan kaul perkataan saja, bukan perbuatan saja, tapi rasakan dengan hati. Astaghfirullah. Minta ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Karena orang-orang dulu tu ketika istighfar tak ada yang tak menangis. Tak ada kiniko yang tak menangis, tak ada kiniko yang tidak merasa meneteskan air mata. Kenapa dia awak hampa? Karena kita tidak memohon. Seolah-olah kita tidak punya dosa, seolah-olah anggota tubuh kita baik semuanya, seolah-olah semua anggota tubuh kita tidak pernah berbuat salah. Maka coba sekali Bapak dan Ibu, bayangkan duduk malam merenung. Duduk malam merenung, bayangkan dosa di mulut apa yang pernah dikerjakan. Dosa di mata apa yang pernah dilihat. Berapa banyak kadang mata melihat yang tidak di HP. Kadang mulut begitu juga berapa banyak menceritakan, menfitnah, mencaci maki. Kadang dalam artian tangan, berapa puluh banyak tangan yang mengetik-ngetik yang kotor-kotor di HP. Kaki kita, berapa banyak pula yang dilangkahkan kepada yang tidak engkau redai. Sadari itu semua, rasakan minta ampun kepada Allah. Karena hati kuncinya. Dengan apa obat hati? Obat hati itu digambarkan. Inna likulli syai'in siqalah fa inna siqalatal qalbi zikrullah. Setiap penyakit ada ubat. Ubat hati adalah ingat Allah. Bagaimana awak akan ingat kalau awak belum mengenal? Jadi sebelum awak ingat Allah, kenali Allah. Ini masuk akal tak apa dan ini? Masuk tak di akal? Lidah mengucapkan astagfirullah, tapi hati dan berasiah. Masuk akal tak? Astagfirullah lidah. Tapi berasiah hati. Masuk akal tak? Coba bagi contoh. Musaji awak misalnya kotor dalam. Lalu diundanglah nanti orang-orang sekampung. Awak bisa memberasihan masjid. Tapi yang diberasihan cuma di luarnya saja. Di dalam tak berasihan. Ketika diberasihan di luar saja, yang di dalamnya berasiah atau tidak? Kini lidah mengucap astagfirullah, bako bisa hati yang berasiah. Masuk akal atau tidak? Maka itu kecek Nabi, kalau yang akan memberasiahkan hati itu adalah istighfar dengan permohonan, bukan cuma lidah. Kalau mengucap dengan lidah saja dapat kebaikan, pahala mengucapkan yang elok-elok baru.
Tapi bagaimana yang memberasiahkan yang di dalam? Mesti ada rasa. Mesti ada rasa memohon. Mesti rasa permintaan. Kalaulah itu kata Allah menggambarkan, lah itu yang kau lakukan kata Allah, maka yakin kata Allah Subhanahu wa taala, setiap doamu aku diijabah kata Allah. Tapi yang terpenting itulah pesan Allah, kaidahnya dalam Quran, setiap doa pasti dikabulkan. Tapi kenapa tidak sampai hari ini? Mungkin karena kita masih tertutup hatinya. Maka mulai kini bukakan tutupnya, berasiahkan isinya. Kalaulah tak buka tutupnya lah berasiah isinya, insya Allah sampai apa yang kita minta. Kadanglah berasiah ya Allah, lah berasiah isinya, tutupnya lah tak buka, tapi alunnya sampai ya Allah. Kata Allah sabar, mungkin nanti aku agiahkan. Kalau kini engkau belum bisa menerima amanah itu, kata Allah. Nanti kalau engkau lah bisa menerima amanah, aku agiahkan kata Allah. Sama contoh, bapak dan ibu pitih 20 juta. Punya pitih 20 juta, ndak ada kama kedipai-paian. Memang pitih talatak saja 20 juta. Lalu ada anak umur 5 tahun ke masuk sekolah TK. Kecil anak umur 5 tahun ke masuk sekolah TK, sekolah PAUD, maka belikan motor untuk pergi sekolah. Malian Honda untuk pergi sekolah. Amu hendak bapak dan ibu malian? Amu hendak? Maka hendak amu? Picik kan 20 juta. Maka hendak amu? Picik kan 20 juta. Hendak dulu kama-kama lain. Karena anak tu belum sanggup. Ketik baru. Waktu itu Allah mengabulkan doa. Wak minta ke Allah jangan kini kau belum sanggup. Nanti aku kabulkan. Atau dengan yang lain yang ketiga. Ku ganti dengan yang lain ke Allah. Karena yang lebih tahu ma yang baik itu aku bukan engkau. Lalu bagaimana kita bisa? Yang penting menerima akan apa yang Allah siapkan bagi kita. Maka bersihkanlah hati itu. Bersihkan kalbu kita. Kalaulah diberasiahkan kalbu hati, tidak ada kesusahan, kegelisahan, kesedihan, gundah gulana. Pasti ada ketegangan, pasti ada kini ke cahaya Allah masuk, pasti ada rasa dalam ibadah, pasti ada perasaan dalam ibadah. Karena itu Allah janjikan, Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Apa arti Ar-Ra'du Bapak dan Ibu? Apa arti Ar-Ra'du? Halilintar. Tapi buka ayat 28, ala bizikrillahi fatma'innal qulub. Ingat Allah hatimu tenang. Ingat Allah hatimu tenang. Letaknya di surah yang bernama Halilintar. Bakok mode itu. Apakah ada hikmahnya? Ada. Kata Allah, walaupun masalah hidupmu seberat apapun, walaupun masalah hidupmu seperti halilintar yang menyambar, petir yang menyambar, asalkan kau mau ingat kepada aku rubah kegelisahan itu dengan ketenangan hati, kata Allah. Aku berikan ketenangan hati itu, sampaikan niat hati, berasiahkan insya-Allah apa yang kita minta, tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung kita minta kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang selalu taat kepadanya, menjadi hamba yang selalu dekat dengannya. Dan mudah-mudahan kita minta semoga Allah bukakan hati kita, Allah bukakan hati kita dan Allah isi dengan cahayanya. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah, dan kita diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang berbuat baik. Dan mudah-mudahan dilapangkan kubur kita nanti, dimudahkan nanti ketika di padang mahsyar mendapat buku timbangan kebaikan yang lebih berat, dan dimudahkan meniti siratal mustaqim, dan dimudahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sajalah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir Ad-Da'if ilallah, yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama belajar dan memperbaiki diri kita masing-masing. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.